Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka lakalajran ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman salang sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk berkumpul dan juga bersilaturahmi di acara ngopi. Ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Tentu pada hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah pemirsa, topik ngopi kita pada hari ini yaitu akhlak cahaya kehidupan. Nah ini maksudnya seperti apa? Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga Allah mengaruniakan sehat afiat, panjang umur untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Obrolan kita di kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang akhlak cahaya kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini. Salah satu misi terbesarnya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahwa sesungguhnya saya diutus itu liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, keagungan atau kemuliaan budi pekerti. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam yang tadi dibacakan, dinyatakan bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkaulah wahai Muhammad Rasulullah dalam atau mempunyai perilaku akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sebagai uswah dan qudwah kita, sebagai panutan dan contoh buat kita. Akhlak apa atau etika apa yang dicontohkan oleh Rasul untuk kita sebagai umatnya. Rasulullah itu pribadi yang komplit. Sebagai seorang dalam berkeluarga, Rasulullah ya berkeluarga. Rasulullah sebagai seorang pemimpin, beliau ya pemimpin. Rasulullah sebagai warga masyarakat yang hidup berdampingan dengan tetangga kanan kiri, ya sama. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah, bukan dalam diri Muhammad, bukan dalam pribadi Muhammad, tapi yang disebutkan dalam teks ayat ini adalah pribadi Rasulullah. Kalau pribadi Muhammad
ya nggak beda jauh dengan kita. Ya makan, ya minum, ya tidur, ya capek, ya ngantuk, ya sakit, dan akhirnya juga wafat. Karena dari sisi manusianya Rasulullah ya manusia biasa. Diayatkan kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Dari sisi basyariah, dari sisi manusia, Muhammad, seseorang yang bernama Muhammad yang akhirnya jadi Rasul, ya nggak jauh beda sama kita. Kalau dalam syair yang sering dibacanya, Muhammadun basyarul kal basyari bal huwa kal yakut fi bainal hajari. Rasulullah dari sisi manusia ya sama dengan manusia-manusia yang lain, tapi ada perbedaannya. Kal yakut bainal hajari, seperti permata di tengah-tengah batu kali. Sama-sama batu, tapi Rasulullah ibarat batu permata, kalau kita batu. Maka para batu kali semua yang lah kan tadi aku batu kali. Nah, iya. Sama-sama batu, kalau Rasulullah itu batu permata, kalau kita batu. Nah iya, batu permata nggak perlu gede-gede, cukup segini aja. Buat beli batu kali dapat berapa? Sama-sama batu, tapi nilainya beda. Kita kalau untuk meniru akhlak Rasulullah, yus paling hanya persekian persen aja udah alhamdulillah. Mungkin kalau kita sering ngadain baca barzanji gitu, tapi bacanya awalan doang dia. Asal udah walamma tamma min khamlihi langsung mahallul qiyam, langsung duduk doa. Ya emang bener sih, besek keburu basi. Barzanji itu ada 19 bab. Di bab yang sebelum doa itu menjelaskan bagaimana wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu adalah pribadi yang paling sempurna dari sisi khalqan. Khalqan itu fisik. Wa khuluqa, dan akhlaknya. Akhlak Rasulullah bagaimana? Yang selanjutnya. Di pasal yang selanjutnya sebelum doa pas. Itu kan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu, dan seterusnya. Nanti dibuka sendiri berjanjinya di rumah. Rasulullah itu adalah syadidal haya, pribadi yang sangat pemalu. Kalau kita kan malu-maluin. Diajak kondangan kayak orang nggak pernah makan aja. Apa aja diambil. Ya kalau dimakan semua, kadang dimakan dikit taruh, diumpetin di kolong. Bukan orang sini sih. Kalau orang sini mah alhamdulillah ludes. Akhlak Rasulullah, karena akhlak sebagai cermin kehidupan yang patut kita tiru, yang ditulis Syekh dalam Al-Barzanji. Yang pertama adalah syadidal haya. Beliau itu punya sifat yang pemalu. Dalam satu riwayat, beliau lagi naik kendaraan karena mungkin agak kenceng, entah kuda atau apa. Karena kenceng ini kan jubah beliau keangkat. Kelihatan ininya nih. Ini apa namanya nih? Bukan dengkul, kalau dengkul kan ini. Ini keangkat sedikit saja Rasulullah langsung berhenti, segera lah umatnya. Saya sebagai laki-laki kan kadang dapat anugerah apa musibah ya mbah. Di depan saya kalau dilihat dosa, enggak dilihat kok yo. Ini anugerah apa musibah? Wis wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu. Ngopi yuk. Untuk mengawali segmen kedua kali ini, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk dua orang penanya, silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Fitri Pak Ustadz, izin bertanya. Bagaimana akhlak kita terhadap orang-orang yang memusuhi kita? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rodia Pak Ustadz mau bertanya, apa yang menjadi prinsip dasar akhlak dalam Islam? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama dari Ibu Fitri, bagaimana akhlak kita terhadap orang-orang yang memusuhi kita? Dan pertanyaan kedua dari Rodia, apa yang menjadi prinsip dasar akhlak dalam Islam? Silakan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Mungkin pertanyaan kedua dulu yang saya jawab, bahwa prinsip yang paling mendasar dalam keislaman adalah yang pertama yang bersumber dari Quran, yang kedua dari hadis, dan dari masyarakat. Karena ada satu kaidah al-adah muhakkamah, kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Kesopanan, pribadian, akhlak itu terkadang diukur dari wilayah atau tempat masing-masing. Ada sesuatu kegiatan yang menurut saya sopan, tapi menurut ibu enggak sopan. Atau sebaliknya. Kadang satu daerah saja punya tingkat kesopanan yang berbeda. Ada satu daerah mengatakan bahasa seperti ini biasa. Just biasa. Tapi di satu daerah lain dianggapnya enggak sopan. Maka terkadang ada istilah kearifan lokal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, emang banyak musuhku ya? Lah iya, pertanyaannya kok bagaimana akhlak kita terhadap orang yang memusuhi kita? Di dunia ini enggak ada orang yang enggak punya musuh, itu enggak ada. Mulai dari para nabi, orang-orang yang dipilih oleh Allah, Rasulullah, orang yang paling baik aja musuhnya banyak. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang lain. Apalagi kita semakin tinggi posisi kita, maka akan makin banyak yang memusuhi kita. Kalau pengen nggak punya musuh, udah nggak usah ngapa-ngapain di rumah, insya Allah nggak punya musuh. Lah iya, tapi semakin kita keluar, semakin banyak prestasi yang kita raih, siap-siap, maka makin banyak yang memusuhi. Orang memusuhi kita itu karena kita punya prestasi dan dia nggak mampu. Biasanya begitu. Biasanya. Iya. Wes, asal kita keluar rumah berbuat kebaikan, pasti ada yang memusuhi, itu pasti. Orang soleh nggak punya musuh, tapi muslih punya musuh. Soleh itu yang baik untuk diri sendiri. Wes pokoknya saatnya sholat ya sholat, saatnya belanja wes asal beli, habis itu pulang. Wes pokoknya jangan kenal sama tetangga, insya Allah nggak punya musuh. Insya Allah nggak punya musuh. Tapi manusia, orang Islam diciptakan nggak untuk itu. Kita ini ciptakan makhluk sosial untuk berhubungan dengan kanan kiri. Maka mungkin di episode-episode sebelumnya saya pernah ngomong, orang yang berbuat salah tapi pernah berbuat itu jauh lebih baik daripada orang yang nggak pernah salah tapi memang nggak pernah ngapa-ngapain. Kita umpama dulu sebelum jadi pengurus majelis taklim itu nggak dimusuhin. Begitu pengurus majelis taklim dimusuhin, biasa. Biasa. Dimana? Dulu kita belum punya usaha, itu orang aman-aman aja ngelihat kita. Begitu kita punya usaha kok maju, orang-orang mulai itu di mana-mana sama. Maka kalau ada orang yang nggak suka sama kita, alhamdulillah. Aslinya Bu, orang yang paling perhatian dengan kita itu orang yang nggak suka dengan kita. Loh, umpama ibu punya media sosial, itu yang sering buka, yang sering lihat profil kita,
Itu orang yang seneng sama orang yang enggak seneng. Kalau yang biasa-biasa ngapain buka? Kalau orang yang enggak seneng buka tujuannya untuk nyari kesalahan. Diurek aja. Begitu ada kesalahan dikit aja. Wah, langsung. Tuh, bajunya mah bajunya syar'i tapi ternyata Allah. Iya makanya nggak ada orang yang nggak punya musuh, nggak ada. Lah terus sikap kita gimana? Satu, jangan membalas memusuhi. Lah kalau kita dimusuhi kok membalas musuhi, ya kita sama dia nggak ada bedanya. Sami mawon 11 12. Ya wes, kita kalau dimusuhi anggap aja kayak kita nggak dimusuhi. Pura-pura enggak. Wes pokoknya kura-kura dalam. Kita umpama dikasih tahu, bu tahu nggak si ibu itu loh sering ngomongin ibu, katanya ibu dijelek-jelekin mulu. Alhamdulillah. Pura-pura nggak tahu. Ini jangan, kadang kalau diomongin begitu langsung dasternya diangkat. Langsung begini, apa? Wah, wes cuek. Pura-pura nggak tahu, ntar ketemu orangnya, assalamualaikum ibu, gimana kabar, sehat? Pura-pura nggak tahu padahal dalam hati. Jangan bales yuk. Antepin aja, udah antepin. Katanya pengen niru Rasulullah. Justru ketika Rasulullah hijrah ke Taif, sebelum beliau hijrah ke Madinah, itu beliau kan hijrah dulu ke Taif. Ketika nyampe Taif bukan disambut tapi disambit. Bukan digelarin karpet merah tapi dilempakin sampai berdarah. Kemudian malaikat yang mengawal Rasulullah bilang, "Ya Rasul, apa perlu orang-orang Taif itu gunung yang ada di sebelahnya itu saya rubuhin?" Kalau kita digituin, oh kan, katanya niru akhlak Rasul. Rasulullah bilang apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka-mereka itu karena mereka berbuat begitu karena mereka enggak tahu. Ya, kita ketika kita tahu dimusuhin, kira-kira orang itu kita doain baik apa kita sumpahin? Alhamdulillah, enggak rugi ikut di majelis ngopi di Sinpo mah. Pokoknya kalau ada yang musahin langsung doain semoga orang itu cepat kaya gitu ya. Ya antepin aja. Kalau mau ngikutin Rasulullah didoakan yang baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka memusuhi saya ya Allah karena mereka enggak tahu saya. Saya ini berbuat yo semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Cuman kadang ada orang yang salah paham. Ada orang yang enggak mau ngerti. Yo wes itu urusan dia. Lana a'maluna walakum a'malukum wallahu a'lam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dan juga rangkumannya terkait topik ngopi kita, yaitu akhlak cahaya kehidupan. Silahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dalam satu hadis yang cukup masyhur, Rasulullah sampaikan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Iman seseorang mukmin yang paling sempurna itu adalah yang paling baik akhlaknya. Lah kita berakhlak kepada siapa? Pertama kepada Allah dan Rasulnya.
dengan cara menjalani perintah, menjauhi larangannya. Perintahnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan tentu yang haram, kalau sebaiknya tidak, makruh. Semampu kita kerjain itu akhlak kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhlak kita kepada sesama kita. Lah sesama kita ini ada orang yang setuju dengan kita, ada yang tidak. Ada yang berbuat baik sama kita, ada yang tidak. Digambarkan ketika kita sholat, wajib assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, dan tambahan sunnah assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini artinya kita diperintahkan untuk berbuat baik pada orang-orang yang seide dengan kita. Tapi juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang berbeda dengan kita. Atau tadi orang yang memusuhi kita. Kalau kita nyontoh Rasulullah itu berbuat baik bukan hanya kepada orang yang berbuat baik pada beliau, tapi juga orang yang tidak baik kepada beliau. Kalau mau niru Rasul, kadang kita ini baik kalau dibaikin, kalau dijahatin, kadang dijahatin 1 kita balasnya 16 ya. Lah banyak kasus umpama di pertigaan, 1 dari sini belum tabrakan, belum, baru mau. Lah itu yang sini karena kaget otomatis mulutnya langsung wiridan. Langsung zikir, tapi yang disebut yang nongol di Ragunan. Umpama nyebut sekali yang ini kita yang dari sini kok dikatain sekali. Itu kadang bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali, bisa berkali-kali. Ada pakai anggota tubuh disebut-sebut, ada yang naik motor nggak pakai mata. Loh, mata suruh pakai naik motor, gimana caranya? Rasulullah berbuat baik kepada orang yang baik pada beliau, tapi juga berbuat baik kepada yang tidak baik kepada beliau. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama kan akhlak pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga akhlak kepada diri sendiri. Loh, akhlak pada diri sendiri gimana? Kita tidak berbuat zalim kepada diri kita, itu termasuk akhlak. Zalim itu gimana? Mata ini butuh istirahat. Loh kok buat melototin? Zalim. Tidak berakhlak kepada diri sendiri. Perut ini butuh istirahat biar nggak ngegiling terus. Ini mah ngegayem mulu. Perut nggak ada istirahatnya, sistem pencernaan giling aja. Makanya orang yang sering mengistirahatkan ini insya Allah dikasih sehat. Sumu tasihhu, puasalah maka kamu akan. Lah kok ini dipaksa suruh kerja melulu, berarti nggak punya akhlak sama perut. Itu akhlak kepada diri sendiri. Yang keempat, akhlak kepada lingkungan. Islam itu rahmatan lil alamin, membawa pesan damai, membawa akhlak baik bukan hanya kepada sesama manusia, kepada diri enggak, tapi pada lingkungan, alam lingkungan kita. Lah, budaya kita ini kadang kontras. Di atasnya ada tulisan kebersihan sebagian dari iman. Buang sampah asal. Kalau enggak gitu asal dibuntel-buntel-buntel buang di got. Kalau enggak dibuntel-buntel buang di tanah kosong. Ya Allah. Padahal Islam setiap kita ngaji fikih bahasan pertama adalah bab toharoh, bab bersuci, bagaimana menjaga kebersihan. Lah menjaga kebersihan termasuk menjaga lingkungan, akhlak kepada lingkungan. Buang sampah sembarangan, giliran banjir RT diomelin. Teh gimana teh? Banjir teh? Ya Allah. RT lagi enak-enakan rebahan dipanggilin. Sabar ya teh. Oh ada RT, alhamdulillah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, inilah berbagai macam akhlak. Semakin tinggi, semakin mulia akhlak kita, maka semakin bersinar kita dalam menjalani kehidupan. Maka akhlak adalah cahaya kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada hari ini terkait akhlak cahaya kehidupan bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Simple TV, News, Sport, Entertainment.